Nah, ini dia perkembangan otak pada titik yang disebut fungsi eksekutif. Namanya aja fungsi eksekutif ya. Yuk kita lihat lagi yang berikutnya deh. Nah, ini adalah ciri-ciri yang seharusnya dimiliki jika si fungsi eksekutif itu berada dalam posisi yang ditulis di atasnya tuh, full scale. Artinya apa? Skala penuh. Ya, skala penuh tuh artinya fungsinya wow, optimal gitu. Optimalnya pakai wow gitu kan. Nah, teman-teman, apa aja tuh komponen yang harus dimiliki? Yuk, kita lihat satu-satu. Memang tulisannya agak burung-burung, saya kasih lihat, saya ada ketik ulang ya. Kita lihat satu-satu. Executive function, fungsi eksekutif yang optimal punya unsur atensi. Ya Allah, atensi. Dari anak loh itu dibahas soal atensi. Berarti kalau sudah masuk usia dewasa muda sampai dewasa kemudian produktif, ya abis dewasa muda tuh namanya dewasa produktif ya. Kalau tidak bisa punya atensi, tidak bisa memberi atensi, bahkan ada penugasan otak yang dahsyat yang disebut dengan multitasking. Itu artinya dalam tempo pendek sekali atensinya bisa pecah. Tapi kemudian secara prioritas mengukur dengan cepat, membandingkan dengan sigap, lalu memilih mana yang harus difokuskan. Ingat ya, kita udah obrolin lalu ya tentang atensi menjadi fokus, fokus menjadi konsentrasi. Tuh, jadi executive function perlu atensi, tapi bukan atensi gaya anak TK. Cuma sekedar memperhatikan, enggak. Atensinya bahkan atensi yang bisa multi attention, tapi secara cepat, dalam waktu yang singkat. Tuh, proklamasi kemerdekaan ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ambil keputusan, tegakkan kemerdekaan, kan gitu ya. Padahal perjuangannya tuh udah panjang banget loh. Ratusan tahun berjuang. Tapi salah satulah yang kemudian berani berteriak ke tingkat dunia dengan mengatakan Indonesia merdeka. Itu sebuah keputusan diambil. Setelah diukur, ditimbang, diapain. Barangkali udah banyak yang ngukur-ngukur, yang nimbang-nimbang. Tapi kemudian satu yang berteriak dan kemudian mengawal. Jadi jangan cuma asal mengambil keputusan aja. Setelah mengambil keputusan, itu punya inhibitory control. Artinya punya kemampuan kendali yang luar biasa. Kalau ikutin mau-maunya, waduh, kalau ikutin mau-maunya gue sih, gue gak mau serepot dia gitu loh. Tapi dalam hal mengawal sesuatu, kita kadang-kadang mesti merelakan perasaan kita. Kita kadang-kadang mesti membuat mengalah. Jadi ada menghambat, menekan. Inhibitory itu artinya menekan. Kendali, kontrol. Inhibitory control itu sesuatu yang menekan kita. Tidak bergembira di saat semua orang lagi tegang. Terus kita hahaha sendirian gitu ya. Terima berita di WA. Wah, kita ketawa sendiri. Nggak begitu caranya ya. Di saat orang-orang itu sedang penuh perhatian pada sesuatu, terus kita teriak-teriak. Lihat itu. Inhibitory control. Kita mesti bisa memilih apakah tepat dalam waktu yang sangat sigap loh. Lalu kita mesti punya planning. Apakah di otak ini punya kemampuan untuk menyusun sebuah perencanaan. Lalu emotion regulation, bukan control loh. Regulation. Artinya emosi itu mirip alat musik mixer tuh ya. Ada bass dinaikin, treble diturunin, echo naikin dikit ya. Terus apa yang mesti diatur tuh? Banyak sekali. Emotion regulation. Jadi kita harus bisa mengelola emosi itu. Initiation, berani memulai. Walaupun itu hal kecil, langkah kecil. Nah kadang-kadang bagian yang tengah ini bagian yang berat nih. Self-monitoring. Artinya sebelum orang lain, kita dulu udah mikirin di otak, memikirkan dampak duluan. Kita monitor dulu sebelum kita launching, sebelum kita lepas. Bakalan perfect? Kagak. Nggak bakalan ada yang perfect. Tapi kita sudah mengantisipasi yang buruk-buruk.
Kalau yang bagus-bagus sih itu hadiah, ya. Tapi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang akan menyakiti orang lain, yang akan mengganggu komunitas, yang tidak cocok untuk norma adab dan peradaban bagi lingkungan sekitar kita, itu semuanya udah kita kurung deh, kita kerangkeng dulu. Itu belum cocok. Itu perlu bertahap, misalnya begitu ya. Jadi ada self monitoring, ada flexibility. Kita tahu, aduh, saya tahu banget deh, itu harusnya begitu. Tapi ini orang yang di depan kita semuanya belum siap, maka kita mesti fleksibel untuk oke, belum sekarang. Tunggu, kasih waktu sedikit. Oke, iya deh. Sebentar. Selama itu tidak membahayakan, selama itu tidak mengancam jiwa seseorang, maka fleksibilitas itu adalah kemampuan kerja otak untuk prioritizing, memprioritaskan, dan strategik, mengurutkan, menempatkan pada momen yang tepat. Itu nanti di unsur planning tadi. Lalu, ya barusan saya bilang, mengelola, mengorganisasikannya. Organizing-nya, kalau udah tahu di organizing tuh orang betul-betul tahu job desk deh. Ya. Lalu salah satu komponen lagi di situ adalah working memory. Itu adalah salah satu ciri kalau executive function kita optimal, full scale ya. Working memory itu sesuatu yang kita terima, itu cepat kita serap. Dan working memory itu nggak akan bekerja dengan baik kalau sensori kita ada yang trouble. Nah, balik lagi dong kita ke topik sebelum seri ini ya. Di seri sebelumnya kan kita ngomong soal sensory to perception ya. Jadi bahkan di orang dewasa teman-teman, bukan cuman di anak-anak usia dini loh classmates, tapi sensory awareness dan sensori yang optimal itu dibutuhkan sampai ke usia dewasa. Nah ini nih adalah ciri-ciri atau indikator yang dibutuhkan untuk kita bisa tahu apakah executive function atau otak kita itu bekerja di level eksekutif. Bukan cuma di level pelaku biasa, tapi di level eksekutif ya. Yuk kita lihat slide berikutnya yuk Mbak Uci. Nah, ini ringkasan dari yang tadi. Jadi tolong lihat, di tengah itu ada gambar otak ya. Gambar otak yang di tengah itu ada gambar panahnya yang menunjukkan ke depan, ke arah otak depan. Itu artinya yang menjadi dominan bekerja di otak kalau mau executive function itu full scale, skala penuh, berarti bagian depan dari otak yang kita sering sebut-sebut sebagai prefrontal cortex itu yang sedang aktif. Ingat, ada bagian yang pink-pink tuh ya di tengah-tengah otak itu bagian emotional, ya bagian emosi. Nah teman-teman lihat gambar yang 4 warna, ungu, kuning, hijau, merah. Kalau otak yang bagian cerebral, otak besar, dipimpin oleh prefrontalnya itu sedang aktif, berarti otak itu full scale-nya 3/4-nya bekerja pada kelola, rasional, dan strategi. Ungu, kuning, hijau. Tapi ingat, kita tetap punya bagian yang merah. Ya, yang merah itu yang emosional tuh. Ya, jadi kalau kita bilang lingkaran penuh itu semuanya kerja. Di 9 poin scale tadi di atas kan juga ada tentang emosi kan? Ada emotional regulation. Nah, siapa yang bisa meregulasi emosi? Bagian depan, prefrontal cortex, bagian otak depan. Dialah yang akan menjadi regulatornya emotion. Maka kalau bagian depan ini mengalami problem, entah dia dehidrasi, entah dia kurang nutrisi, atau dia mengalami kerusakan karena benturan dahsyat, atau karena pembuluh darah daerah situ ada yang nyumbet atau ada yang pecah, maka proses regulatorinya putus. Kalau regulatornya putus,
Tabung gas aja kalau regulatornya rusak, beleduk. Otak juga. Kalau regulatornya bermasalah, emosinya beleduk, ya. Nah, teman-teman di sebelah kanan itu sudah saya ceritakan di minggu lalu ya, tentang roda emosi ya, punyanya Russell. Dan roda emosi itu akan kita cerita lebih detail minggu mendatang. Minggu mendatang itu kita punya serial baru. Ini hari ini udah serial perseptual truth kognitif yang terakhir ya. Minggu depan kita punya serial baru, tapi kita akan cerita lebih banyak tentang emosi-emosi gitu ya, mood-moodan. Nah, yuk lihat di slide berikutnya. Nah, teman-teman, kira-kira 6-7 tahun lalu bersama teman-teman dari satu kelompok lembaga pemerintahan, itu pimpinannya dahsyat banget ya. Beliau kepengen banget ngegali. Jadi kemudian kita kebetulan punya kuesioner memang untuk mengenali tentang skill kerja si fungsi otak ini. Lalu staffnya dia suruh isi semuanya itu. Setelah semuanya diisi dan dapatlah hasilnya, terus dia bilang, "Bu, hasilnya model begini, Bu. Ini gimana nih? Gimana cara kita ngebedainnya kalau ada orang yang rasional banget? Itu udah oke belum ya? Rasanya kalau buat kerja harusnya oke tuh." Bentar Pak, tak semudah itu, tak semudah itu. Karena ternyata ada fase-fase pematangan lagi, ya. Jadi ada siklus atau circle, lingkaran pematangan emosi itu di tahap awal, itu yang kita kenal pada anak-anak usia bayi ya, itu body sensornya aja, itu emotion. Ya, jadi diusap-usap dia senang, ya dicium-cium, tapi kebanyakan dicium-cium dianya jengkel. Oke? Siklus berikutnya dari emotion itu dia udah nggak untuk dirinya sendiri, nggak badinya sendiri. Siklus berikut dari kematangan emotion itu peer group, dan itu berarti sudah bisa shifting emotion. Wah, kalau saya marah-marah kan saya nggak punya temen dong. Kalau saya mewek-mewek terus, saya nanti nggak punya grup dong, gitu ya. Jadi bisa mulai mengalihkan emosi supaya bisa berkelompok. Lalu ada siklus berikutnya dari emotion, yang tadinya cuma buat nomor 1 tadi diri sendiri ya, kedua terus ke kelompoknya, nanti yang ketiga apa? Empati. Dan dalam empati ini udah bisa transisi, artinya bukan cuma bisa mengalihkan emosi, tapi juga sudah mulai bisa membawa orang lain pada emosi yang lebih baik. Jadi ini udah bisa menggunakan si roda tadi yang di atas ya, wheel of emotion dari Russell. Dan siklus-siklus selanjutnya, nah ini setiap bagian nih, E itu emosi, M itu untuk manajemen, R buat rasional, dan S itu buat strategi. Nah, otak itu pada awal-awal dibilang young adult, itu dia biasanya harusnya berada di sekitar antara circle kedua atau ketiga. Sehingga bagi kita seharusnya kalau ada di circle kedua atau ketiga itu, waktu itu kita bisa berada pada comfort zone kita. Kita nyaman sampai ke rencana hari esok dan dalam waktu dekat lah, serta masa lampau. Tapi begitu mau didorong lagi dikit ke arah future, ini agak-agak mulai perjuangan nih. Takut melepaskan kenyamanan yang sekarang. Apalagi kalau kita mau meningkat sampai ke satu kondisi yang kita di-challenge. Ini kalau di zaman dulu itu waktu saya masih sekitar SD gitu ya, masih kenal banget tuh yang disebut dengan transmigrasi. Itu adalah gelombang manusia yang berpindah dan dia bawa keluarganya berpindah. Bukan cuma sekedar pergi bekerja, enggak, diboyong gitu keluarganya untuk pindah dan hidup di tempat yang baru. Ini ada segelintir yang berani menjawab ya, dan dia giring orang-orang desanya gitu. Nah, ini segelintir yang berani ini adalah orang-orang yang kemampuan berpikir, kematangannya tuh udah beyond. Dia belum tahu tempatnya tapi dia pergi. Nggak seperti sekarang bisa Google dulu. Dulu begitu nggak ada tuh. Pokoknya dikasih tahu aja, wah Pak, pokoknya nanti di sana udah disediain bibit, disediain tanah subur, disediain perumahan Pak. Pokoknya semuanya disiapin, udah ada pasar, udah ada sekolah gitu. Berangkat. Beyond, berani, dia perhitungan.
dibanding gue di sini, tetap aja nggak ada perubahan, udah berebut tanahnya dan tanahnya udah nggak subur gitu. Dia berani ya. Dan selanjutnya teman-teman, yuk kita lihat slide berikutnya Mbak Uci. Oke, masih ya ini dia. Nah ternyata yang tadi saya sempat urai buka ya pada waktu kita bekerja di salah satu lembaga pemerintahan itu dan membongkar kemampuan pikir dari sistem yang ada, pegawai yang bekerja lah dalam struktur organisasi itu berbasiskan pengisian kuesioner yang mereka lakukan yang melihat dominasinya ada di mana. Ternyata di tahun-tahun terakhir ini, semenjak saya lebih banyak mendalami juga di bidang menemani teman-teman di bidang pendidikan, Bloom juga kan mengembangkan dominasi dalam bentuk dimensi, ya. Jadi lots ke hot itu yang garis merah di atas ya. Minggu lalu kita udah bahas tentang hal ini juga ya. Kognitif yang dikembangkan menggunakan kata-kata kerja yang dipilih dalam taksonomi Bloom. Ternyata juga ada dimensi pengetahuannya. Apakah yang kita lagi bahas itu adalah pengetahuan di tingkat faktual? Faktual tuh ya cuman ngebahas yang saat ini yang ada aja, berdasarkan data aja gitu. Ataukah itu sedang membahas pengetahuan yang konseptual? Jadi membahas sebuah kumpulan hal yang menjadi pegangan, menjadi acuan. Itu konsep, teori gitu ya. Ataukah pengetahuannya itu di pengetahuan yang prosedural, jadi berupa langkah-langkah. Nah itu perkembangan kemampuan berpikir, high order thinking skill-nya juga ada teman-teman. Nah ini sangat-sangat membuat kita perlu memperhatikan diri kita juga, tidak hanya peserta didik kita atau anak-anak kita. Saya harap buat classmates sekarang jadinya tidak hanya bicara soal anak usia dini, tapi kita juga udah mulai bicara anak-anak kita yang di SD, anak-anak kita yang di SMP, apalagi yang di SMA, dan yang di perkuliahan atau yang sudah langsung mengambil penjuruan gitu ya. Ambil penjuruan dan bahkan mungkin yang mengambil teknis untuk bekerja sesuai dengan skillnya, padahal usianya dia baru di usia yang young adult gitu, di sekitar 18 sampai dengan di usia 22 tahun. Nah ini proses berpikir ini masih tetap harus kita dampingi supaya dia mencapai kemampuan eksekutif yang semakin lama semakin matang, maturity of thinking ya. Yuk kita lihat di slide berikut Mbak Uci. Nah ini tadi saya udah sebut ya soal yang Russell. Ini bocoran buat yang berikutnya. Kita lewatin ini Mbak Uci. Nah, apa yang saya ceritakan tadi teman-teman, itu bukan hanya sekedar omong-omong atau teori atau apa yang ada di buku saja berdasarkan pengalaman para ahli memperhatikan manusia. Tetapi secara neurologi atau ilmu saraf itu sudah dibuktikan melalui teknik diagnostik imaging ya. Jadi sudah direkam dengan alat-alat pencitraan. Jadi dengan teknik scanning itu ternyata kematangan otak dalam arti sinaps yang tebal sesuai dengan tugas otak untuk semakin lama fungsinya itu semakin kompleks terbukti dengan proses pencitraan lewat radiodiagnostik. Ya teman-teman, berarti kita bukan cuma sekedar menghubung-hubungkan teori, enggak. Ini betul-betul hal yang bisa dilakukan langkah demi langkah dan kita bisa mendampingi bukan cuma anak-anak kecil tadi saya bilang, tapi sampai ke remaja dan orang dewasa. Bahkan kita bisa mendampingi tim kita. Kita bisa mendampingi organisasi kita. Kita bisa merencanakan masa tua kita. Nah, itu bagian yang asiknya. Bagian saya merencanakan masa tua. Gimana caranya? Kita udah lihat ya gimana orang tua kita, gimana nenek, gimana orang-orang yang mengalami proses penuaan dengan lupa, dengan depres, dengan kemudian
bergantung kepada apa namanya ya, bukan keluarga atau society. Terus keluarga sih bakalan bilang, enggak kok, kita nggak ngerasa beban, emang itulah keluarga. Betul. Tapi tidakkah kalau kita masih berada dalam kemampuan pikir yang optimal, pada kemampuan pikir yang prima, tidakkah kita ingin supaya kita bisa berkarya dan bermakna sampai akhirnya Tuhan memanggil kita? Kalau itu bisa kita lakukan dan itu betul-betul bisa kita persiapkan, tidakkah kita malah yang menyalahgunakan kesempatan karena sebetulnya kita bisa mempersiapkan, gitu ya? Yuk lihat slide berikutnya. Nah, ini teman-teman masih ingat dong taksonomi Bloom ya? Jadi yang dari tadi kita banyak bahas tuh yang kiri, yang kognitif, ya, yang kognitif. Padahal ada yang psikomotor dan afektif yang di awal tadi masih ngobrol sama Mbak Uci, udah saya bilang tuh. Psikomotor dia berubah mirip ular kulitnya tuh ya, menjadi perilaku. Dan afektif itu kemudian berubah menjadi kepribadian. Namanya berubah, kenapa? Karena kerja otaknya sudah menjadi asosiasi. Kerja otaknya itu sudah menjadi komprehensif, sambung menyambung. Ibarat Indonesia tuh udah nggak bisa lagi dibilang mana Jawa sih, mana sih Aceh, mana Ambon, mana Ambon, Flores, mana Flores. Tidak bisa. Kalau orang di tingkat 2 dunia hanya akan bisa melihat itu tingkat dunia, apalagi nanti orang Mars. Karena katanya ke depan kita liburannya ke Mars ya. Nanti kalau udah dari Mars dia bilang, mana dong Indonesia utuh. Itulah kerja otak. Kerja otak itu komprehensif, utuh ya. Tapi teman-teman, kalau keutuhan itu ada yang mengganggu, nah dengan neuroscience ini kita bisa menelusuri gangguannya ada di mana. Karena teman-teman minggu demi minggu sudah diperkenalkan dengan komponen-komponen yang akhirnya kalau udah dirakit-rakit membentuklah kemampuan otak yang eksekutif ini. Yuk, lihat di slide berikut lagi Mbak Uci. Nah, ya, ini saya cuma merefresh pertemuan kita yang lalu. Ini STPPA ya. Refresh dikit ya. Yuk, kita lihat slide berikutnya Mbak Uci. Nah, ini adalah, ingat dong, grafik yang menceritakan mana sih puncaknya pematangan atau proses sinaptik sewaktu anak itu dalam golden age. Kalau ini semua bocor, kalau ini rapuh, tuh sampai atas-atas nanti yang di eksekutif, di remaja, di dewasa muda, itu yang bakal bikin goyah tuh. Itu yang bakal bikin nggak bisa memiliki kemampuan berpikir yang kompleks, tangguh. Dikit-dikit bilangnya apa coba? Ribet. Itu nggak apa-apa, kita masih paham. Karena kita tahu gimana cara nolonginnya dengan menelusuri ke bawahnya. Dan kita tahu gimana cara menstimulasi lagi, bukan cuma sekedar ngeganjel. Kalau ganjel, begitu ganjelannya hilang, nanti ambruk lagi. Tapi kita kasih ganjelan sementara dan juga stimulus untuk memperkuat lagi ya. Yuk kita lihat lagi slide yang terakhir. Tuh ingat dong, segitiga deh. Jadi kalau Mbak Uci ngejalanin slide ini sekarang terbalik nih ya, ibarat ini adalah proses dari paling bawah dong yang kita kenal. Karena teman-teman classmates kan paling banyak pendidik dan orang tua anak usia dini ya yang ikutan di sini kebetulan. Nih yang kita pelajari berulang-ulang. Oke. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Jadi slide ini terus akan bertingkat-tingkat sampai akhirnya puncaknya jadi deh yang adult. Berpikir deh dengan skala eksekutif.